Jadi saya mau tunjukkan performa tanaman kacangan Mucuna bracteata ya. Ini umur kacangannya setelah tanam umur 2 tahun ya. Kita tanam dulu Juli 2004, sekarang Juni 2026 ya. Kenapa masih tipis? Karena kita memang sengaja pakai dosis yang rendah ya, 0,07 kg per hektar. Artinya tidak sampai 0,1 kg per hektar. Jadi banyak yang perusahaan yang pakai 0,3, 0,5 kg per hektar. Kalau kita memang pakai dosis paling rendah, supaya apa? 1 tahun, 2 tahun dia kondisi kacangannya masih tipis dan masih bisa dilalui ya. Jadi kalau semakin tinggi dosisnya, tingkat ketebalan kacangannya semakin tinggi, semakin tebal. Artinya setahun umur kacangannya sudah tidak bisa dilalui lagi. Jadi ini masih tipis nih ya. Jadi ini baru kita lakukan semprot pasar pikul baru kemarin ini ya, udah kelihatan layu ya. Udah kelihatan layu dan ini masih tipis, masih bisa dilalui si karyawan ya. Piringannya juga kita rawat, yang penting piringannya kita rawat ya. Jadi ini performa tanaman umur 14 bulan ya. Jadi kita tanam April 2025. April 2025, sekarang Juni 2026. Artinya apa? Kita lebih dahulu kemarin tanam kacangan dulu. Ada berapa lama, setengah tahun lebih ya, baru tanam sawit. Kemarin memang kita kesusahan cari bibit dan pas kondisi kemarau ya, sehingga lebih duluan kita tanam kacangan, kemudian masuk ini tanam bibit ya. Jadi kalau kita lihat semua areal ini full block kacangan ya, dan performa tanamannya juga bagus, usia 14 bulan ya, usia 14 bulan dan sudah 3 kali kastrasi ya. Jadi umur 10 bulan kastrasi pertama, rotasi kedua umur 12, dan round ketiga umur 14 bulan baru kita kastrasi nih, round 3, dan 2 bulan lagi kita masuk ke round 4. Jadi target 28 bulan harus panen ya. Jadi performa tanamannya sangat bagus, warna daunnya hijau pekat ya, tidak ada gejala defisiensi kekurangan hara ya, baik Mg, N, K ya, hijau pekat ya. Jadi itu salah satu dampak daripada Mucuna tadi ya, Mucuna bracteata. Jadi ada beberapa manfaat Mucuna ini. Yang pertama sebagai tutupan tanah ini ya, sesuai dengan namanya LCC ya, leguminosa cover crop ya. Jadi kacangan penutup tanah. Jadi ini sangat menjaga kelembapan, utamanya di musim kemarau ya, di musim kemarau. Jadi tingkat stres tanaman itu rendah kalau di musim kemarau ya. Kemudian manfaat kedua daripada tanaman MB ini adalah kita bisa mendapatkan unsur hara gratis, utamanya unsur N. Jadi kacangan MB ini di akarnya punya bintil akar namanya rhizobium yang berfungsi mengikat nitrogen dari udara ya. Kemudian manfaat ketiga, mencegah erosi. Jadi akar Mucuna ini, MB ini, mengikat ya partikel-partikel tanah sehingga tidak mudah erosi atau mengalami pencucian atau leaching ya. Kemudian manfaat selanjutnya tanaman MB ini adalah menambah bahan organik ya. Jadi kalau kita buka ini kacangan ya, sudah banyak daun-daun yang sudah rontok ini ya. Ya, daun rontok, dan ini kan suatu saat akan menjadi lapu, menjadi pupuk ya. Jadi ini menambah nutrisi kepada tanaman ya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah memperbaiki struktur tanah ya. Dengan pelapukan daun-daun yang rontok tadi jadi bahan organik, akan menghidupkan mikroorganisme tanah ya. Oke, kemudian manfaat paling utama ya, menekan pertumbuhan gulma ya. Bisa menekan pertumbuhan gulma hingga 90% ya. Jadi semenjak kita tanam kacangan ini, belum pernah kita melakukan babat gawangan ya, utamanya di jalur rumpukan. Ini tumpukan kayu-kayu ini waktu staking. Jadi belum pernah kita lakukan babat gawangan nih ya. Jadi otomatis menghemat biaya ya, menekan cost ya. Seandainya kita tidak tanam kacangan ini sudah kerjaan ya. Setiap 2 bulan naik rumpukan, setiap 2 bulan naik rumpukan babat. Jadi mahal di biaya ya, babat gawangan. Sementara setelah kita babat tetap harus kita lakukan semprot ya, supaya tuntas. Nah, sekarang ini kita hanya fokus pada spraying ya, semprot pasar pikul dan piringan, hanya itu saja ya. Sekalipun rotasinya bisa 6 kali setahun, 2 bulan sekali harus masuk, itu masih jauh lebih hemat daripada babat gawangan kalau tidak tanam kacangan, tanpa kacangan ya. Sudah kita buktikan secara biaya kita lebih banyak hemat ya.
Yang penting piringannya terjaga. Kalau kembali ke tanaman tadi ya, performanya sangat bagus ya, warna hijau, warna daunnya hijau. Ini masih umur 14 bulan, sudah 3 kali kita kastrasi ya. Dan ini baru dilakukan pemupukan bulan Mei kemarin ya, NPK ya. Nah itu NPK-nya nih. Ya. Kemudian akhir bulan ini Juni kita akan lakukan lagi pemupukan kisrit. Nah, jadi total tahun ini target kita 10 kg per pokok per tahun. Ini masih umur 14 bulan ya, TBM 2. Nah, target kita 10 kg per pokok per tahun harus terrealisasi ya, karena target 28 bulan harus panen ya. Oke, jadi tadi saya sampaikan dosis yang kita gunakan itu 0,07 kg per hektar ya, kacangan MB nya ya, tidak sampai 0,1 kg per hektar. Nah, dari mana 0,07? Jadi kita sistem tanamnya di jalur antar pokok ya, di sini ya, jalur antar pokok sebanyak 3 pokok ya, 3 pokok, 2 meter dari pokok, 2 meter dari pokok, kemudian 1 pokok lagi di tengah ya. Jadi 3 pokok mukuna per pokok tanaman sawit. Artinya SPH kita di sini 141. 141 dikali 3 itu lebih kurang 420-an pokok per hektar. Sementara MB itu 1 kilogram rata-rata 6.000 butir ya. Jadi 420-an butir dibagi 6.000 itu jatuhnya 0,07 kg ya per hektar. Ya, jadi kita mau mengantisipasi kalau ketinggian dosis nanti setahun ini udah tebal ya, jadi nggak bisa lagi dilalui karyawan ya. Kalau dengan sistem yang di sini jalur tanam tadi, dan kenapa harus di jalur antar pokok? Kenapa tidak kita mepet ke gawangan kan gitu ya, kerumpukan ya. Jadi kalau kerumpukan kita tanam di pinggir rumpukan ini, mepet kerumpukan, itu efeknya sangat besar. Namanya kacangan ini punya naluri, di mana dia tempat tinggi, ada tempat-tempat tinggi, dia selalu manjat, ya. Otomatis dia penyebarannya lebih utamakan ke jalur rumpukan, karena sini ada tempat-tempat tinggi, ya, tumpukan-tumpukan kayu. Sehingga kita tanam di jalur bersanaman, ya, dengan harapan kacangan itu bisa nyebar ke arah pasar pikul, nyebar ke arah rumpukan, ya. Jadi sangat menghemat biaya, baik biaya tanam kacangannya, kemudian biaya pembelian benih dan lain-lain ya, dan juga dampaknya yang saya bilang tadi, tidak cepat nutup ya. Oke, jadi yang penting perawatan tadi kembali saya sampaikan, perawatan di kacangan ini piringan pasar pikul. Kalau kita lalai terlambat 3 bulan sudah kacangannya sudah naik merambat ke sawit ya, kemudian dia akan melilit jadi mantel, kemudian akan tanamannya akan jadi mati. Oke, mungkin disampaikan manfaat-manfaat daripada MB Mucuna bracteata, semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you.